Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur karena pada saat ini kami kembali dapat merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan, supaya firman itu boleh sungguh menerangi kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sesuai yang saya kasihi, barangkali kita pernah bertanya atau orang lain yang bertanya-tanya di dalam dirinya. Kenapa sih ada orang yang hidupnya begitu jahat, tetapi kelihatannya sama sekali tidak terganggu kehidupannya. Hidupnya tetap nyaman, tetap senang, bahagia, bahkan juga sukses. Kenapa Tuhan tidak menjatuhkan penghukuman kepada orang-orang yang hidupnya di dalam kejahatan? Nah, sesuai yang saya kasihi, itu merupakan pertanyaan yang sering muncul ketika kita melihat ada orang yang perilakunya, kehidupannya penuh dengan hal-hal yang tidak baik, tetapi hidupnya berjalan dengan lancar dan normal. Nah, saya ingin mengajak kita untuk membaca surat Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat. Berbunyi demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Nah, saudara-saudara, pertanyaan kita tadi dijawab oleh Rasul Paulus dalam bentuk pertanyaan juga. Maukah engkau menganggap sepi kemurahannya, kebaikannya, kesabarannya? Ya, kesabaran Allah, kebaikan, kemurahan Allah. Karena kemurahan Allah atau kebaikan Allah tadi sebenarnya dimaksudkan untuk menuntun kita atau siapapun juga menuju kepada pertobatan. Di balik pertanyaan itu sebenarnya terkandung jawaban juga, bahwa sesungguhnya Allah itu menantikan pertobatan dari orang-orang yang hidup di dalam dosa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jelaslah pertama-tama kita melihat bahwa Allah itu bukanlah Allah penghukum, melainkan Allah yang pengampun. Artinya Allah lebih suka mengampuni ketimbang menghukum. Dan yang kedua, oleh karena itu, Allah juga senantiasa memberikan kesempatan kepada setiap orang, kepada semua orang. Kesempatan untuk hidup sebagaimana yang ia kehendaki, melakukan apa yang baik, melakukan apa yang benar di dalam kehidupannya. Jadi kesempatan itu menunjukkan akan kesabaran, kemurahan hati, dan juga kebaikan Allah. Nah, sesuai yang saya kasih, dan hal yang ketiga adalah tidak berarti bahwa Allah itu atau kesabaran Allah itu ada batasnya. Ada orang yang mengatakan hati-hati dengan batas kesabaran Allah. Ya. Kesabaran Allah itu sungguh tidak terbatas. Sama seperti Allah yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kehidupan manusia. Hidup kita itu terbatas. Ada saatnya di mana kita akan mencapai garis akhir dari kehidupan kita. Nah, ketika garis akhir kehidupan kita itu tercapai atau terlampaui, maka seluruh kesempatan yang ada sudah berakhir. Hidup kita akan dikenal sebagai hidup yang tidak bermakna, yang tidak berguna. Hidup yang hanya mendatangkan keburukan di dalam dunia ini. Bukan kebaikan, bukan kesejahteraan, bukan kedamaian, dan bukan kebahagiaan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang diutarakan oleh Paulus di dalam surat Roma tadi mau mengingatkan kepada kita semua bahwa selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, itu berarti kita
tetap menikmati kesabaran Allah. Kita tetap dipanggil untuk terus-menerus melakukan apa yang baik, mengisi setiap kesempatan itu untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik. Baik di mata Allah maupun juga di mata sesama kita. Begitu pula bagi setiap orang atau siapapun juga yang saat ini masih terus hidup di dalam dosa. Ini juga merupakan panggilan dan peringatan dari Tuhan. Janganlah kesabaran Tuhan itu disia-siakan, dianggap sepi, dianggap tidak ada apa-apanya. Melainkan mari kita sambut kesabaran, kemurahan hati, dan kebaikan Allah tadi dengan pertobatan kita. Meninggalkan segala apa yang buruk dan jahat dan menjalani kehidupan ini dengan baik, sebaik-baiknya. Supaya ketika garis akhir itu kita capai, kita dikenal sebagai orang yang sungguh punya makna di dalam kehidupannya. Kita lebih dari itu juga akan terbebas dari penghakiman Allah. Oleh karena hidup dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita pakai dan kita isi dengan penuh tanggung jawab. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Ajarkanlah kepada kami ya Tuhan, untuk memakai setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Biarlah kesabaran-Mu menumbuhkan di dalam diri kami kesadaran untuk semakin mengasihi Engkau dan semakin mentaati akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami doakan untuk setiap orang yang masih hidup dan masih melakukan apa-apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan terus bekerja, menyentuh hati orang tersebut, sehingga orang tersebut juga boleh melihat kesabaran dan kemurahan hati Allah yang begitu berlimpah, dan itu menuntun kepada pertobatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.